Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Melihat orang yang dicintainya menangis, Samir begitu panik. Cari cara agar bisa membantu sedikit mengurangi rasa sakit itu. Ia baru ingat menyimpan sesuatu di balik kantong jasnya. Berharap kali ini ia tidak lupa membawanya. Sayang, sini saya urut kepalanya yang sakit. Sambil menunggu dokter datang, Samir mengurut kepala Cantika dengan obat gosok di saku jasnya. Obat itu memang kecil, tapi ampuh meredamkan rasa sakit di kepala Cantika. Setelah mendingan, Cantika bisa duduk kembali. "Gimana? Masih sakit?" tanya Samir, mengusap sisa-sisa air matanya yang masih menggenang di pelupuknya. "Mendingan, Om," jawab Cantika, masih lemas. "Obat apa itu tadi, Om?" "Ini obat dikasih sama klien saya dari Arab. Katanya ampuh buat gosok-gosok kepala yang nyeri. Saya tidak pernah tinggal. Selalu saya bawa kemana-mana," jawabnya. Cantika mengangguk. "Karena kan saya sering banget sakit kepala," sambungnya, menempelkan kepala Cantika ke dadanya. Ia duduk tepat di sebelah wanita itu. "Tapi mulai sekarang, sepertinya saya udah gak butuh lagi deh obat ini," sambil mengelus-ngelus lembut rambut Cantika yang panjang. Cantika mendongakkan wajahnya ke samping, sambil bertanya, "Kenapa, Om?" Samir membalas tatapan matanya, sambil menjawab, "Ya sekarang gak akan pernah sakit kepala lagi. Kalaupun masih sakit, obatnya bukan ini." Menunjuk botol minyak urut di tangannya. "Tapi kamu, penyembuh semua rasa sakit saya," ucapnya, menggoda Cantika. Pipi Cantika merah karena malu. "Kenapa ketawa?" Tak terima ditertawakan oleh Cantika, Samir menatapnya lekat. "Kamu gak percaya?" Cantika cuma diam, bingung harus menanggapinya seperti apa. Hatinya sudah terlanjur larut dalam kebahagiaan, sampai ia lupa kalau pernah berada di titik terendah dalam hidupnya. Ditangkupnya wajah Cantika agar tetap saling menatap. Samir menyentuh pipinya lembut, sambil membisikkan sesuatu. "Kamu adalah obat segala penyakit dalam diri ini, sayang." Terbawa suasana, Samir berani mendekatkan wajahnya, menyapu lembut bibir kesayangannya. Meski hanya sekilas, namun terkesan sampai ke relung jiwanya. "Makasih ya sayang. Sebentar lagi saya akan menjadikan kamu wanita yang paling bahagia memilikiku. Tak akan sedikit pun saya biarkan air mata kamu jatuh, kecuali air mata bahagia. Itu janjiku padamu." Sebagai penutup, dikecupnya lama kening Cantika sampai mata pun ikut terpejam. Setelah diperiksa dokter, Cantika diantar pulang. Bukan Samir sendiri yang mengantar, tetapi orang kepercayaannya. "Maaf ya, sayang. Saya nggak bisa antar kamu pulang. Sudah terlalu lama saya meninggalkan pesta," ucap Samir sebelum dirinya berangkat. "Kamu hati-hati ya. Kalau ada apa-apa, langsung hubungi saya aja." "Iya, Om." Cantika pamit ya. Sensasi berbeda menjalin hubungan dengan orang yang lebih dewasa. Berasa diperhatikan dalam segala hal. "Kamu cek ya ATM-nya. Sudah saya transfer uang bulanannya. Tapi yang kemarin kan masih, Om. Kamu pakai aja buat jajan atau apalah. Yang penting kamu happy." Yang Samir percaya pada calon istrinya itu bisa mengatur keuangan sesuai kebutuhan. "Pokoknya saya nggak mau calon istri saya ini sampai kekurangan." Dicubitnya hidung Cantika gemes. Itu yang membuat Cantika khawatir DSN takut membelanjakan uang pemberian dari Samir. Sedangkan semua kebutuhan rumah sudah dipenuhi. Uang itu tetap terjaga utuh di tempatnya, tak berkurang 1 rupiah pun. "Dah, sayang." Setelah mengantar kepergian calon istri, Samir masuk lagi ke dalam, bergabung dengan yang lain. Karena pesta belum juga usai. Di tengah jalan, seseorang memanggilnya. "Om." Samir menoleh. "Bisa kita bicara sebentar?" "Ada apa, Jun?" Samir menatapnya bingung. Tiba-tiba Yuna mengajaknya bicara. "Sebentar aja Om, nggak lama kok." Mereka berdua berbicara serius di sebuah tempat yang sepi.
Samir sejujurnya tidak mengerti, tiba-tiba Yuna mengajaknya bicara. Tujuannya juga tidak tahu untuk apa. Rasa penasaran itu yang membuatnya mengikuti kemauan Yuna. Jadi kamu sudah tahu semuanya, ujar Samir, tak sedikit pun cemas semua rahasianya terbongkar. Saya harap kamu bisa menjaga rahasia ini, Jun. Setidaknya sampai saya sendiri yang akan mengumumkannya langsung. Saya pastikan semuanya aman. Om, saya minta tolong ke Om Samir. Tolong jaga dia ya, Om. Pinta lelaki itu penuh harap. Begitu khawatirkan Cantika. Samir mengulas senyum kecil sambil memegangi dagunya. Tahu maksud dari lelaki yang berdiri di hadapannya. Jangan bilang kamu naksir dia, Jun, ucapnya dengan nada mengancam. Karena saya pastikan dia hanya milik saya, sambungnya tegas. Yuna hanya menggeleng kecil, menanggapinya. Kalau sampai kamu macam-macam, lihat aja, urusannya sama saya. Sambung Samir sedikit ketus, juga khawatirkan Cantika jatuh ke pelukan laki lain. Aman, Om, aman. Sedikit lega karena Samir yakin Yuna bukan saingan yang berat untuk mendapatkan wanita pujaannya. Lagian kamu masih bujang, harusnya cari yang single. Biar Cantika sama saya. Kemudian menyindir lelaki itu. Saya pernah mengalah, membiarkan laki-laki lain memilikinya, dan memberikan kepada laki-laki itu. Tapi apa yang diterima oleh dia? Penderitaan. Karena itu saya takut dia terluka lagi. Salah memilih orang untuk jadi teman hidupnya. Samir tertawa lepas, mendengar itu keluar dari mulutnya. Tak pernah tahu kalau ternyata Yuna pernah punya rasa terhadap Cantika. Saya pastikan dia akan menjadi ratu di singgasana kerajaan kami, nanti. Dengan tegas ia katakan itu di depan Yuna. Saya pegang ucapan Om Samir. Pesta telah usai, sang mempelai sudah kembali di rumah. Nathan juga keluarganya diboyong ke rumah Samir. Sebelum mereka pulang ke kampung halaman. Sementara Nathan dan istri sedang berada di kamar, menantikan malam pengantin yang sudah dipersiapkan. Yang, kamu harus bilang ke papi buat cepet kasih aku kerjaan. Ingat ya, bilang juga ke papi kamu itu kasih posisi yang bagus untuk aku. Ucap Nathan, membujuk istrinya untuk mengabulkan apa yang diharapkan. Masa malam ini sih? Sahut Andira, menginginkan sesuatu dari suaminya. Harus dong, Yang. Udah sana buruan, ngomong ke papi. Suruh Nathan dengan nada menggoda. Aku gak akan tenang sebelum kamu bilang ke papimu itu. Besok pagi kita obrolin ya, Yang. Terserah kamu ajalah. Nathan merajuk, tidur lebih dulu. Membiarkan istrinya kesepian. Sampai hari sudah berganti dan semua orang sudah berkumpul di meja makan. Wah, rumahnya gede banget ya. Puji Ayu tak henti-hentinya takjub menikmati fasilitas di rumah besannya. Kamu beruntung banget dan bisa tinggal di sini. Mami ngomong apa sih? Bisik Doni sungkan pada besannya yang cuma diam tak menanggapi. Pi, sekalian Andira mau ngomong ke papi. Andira ikut bicara. Papi harus carikan posisi yang terbaik di kantor buat Nathan. Samir masih bergeming di tempatnya, tak menanggapi barang sedikit pun ucapan putrinya. Lagian papi udah janjikan, buat penuhi permintaan Andira. Samir hanya bisa mengingat tidak pernah menjanjikan apapun untuk anaknya. Pi, kok papi tim aja sih? Berakik. Samir menggebrak meja makan, sampai berantakan semua. Mereka berempat nampak panik dan takut melihat kemarahan Samir. Pi, papi marah. Tatapan mata Samir membeku ke arahnya. Andira sudah bisa menebak kalau lelaki itu sedang murka. Ya ampun, bisa berabe nih kalau sampai Pak Samir marah. Bisa-bisa anakku gak dapat apa-apa. Ayu membatin. Aduh, sial. Apa yang bakal dilakukan Papi Samir ya? Nathan bergumam.